Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mindrati Hasna dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Gimana nih kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima. Nah, teman-teman tahu gak sih, ternyata kesehatan itu gak hanya tentang kesehatan tubuh dan fisik aja, ternyata juga ada yang namanya kesehatan mental. Pasti teman-teman udah sering dengar kan apa itu kesehatan mental, kayak misalkan teman-teman dengar nih dari orang lain, kayak mereka mengeluh kalau mental dia terganggu atau dia punya penyakit mental. Nah, jadi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh peristiwa yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat berupa kekerasan, contohnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, dan atau juga bisa karena stres berat dalam jangka waktu yang panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental. Nah, gangguan mental itu dapat berupa kesulitan seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, kesulitan membuat pilihan, atau dapat juga memicu seseorang untuk melakukan hasrat dalam menyakiti diri sendiri. Nah, gangguan mental itu datang dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi orang secara berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan mental yang namanya borderline personality disorder atau bisa disingkat dengan BPD. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa itu BPD atau borderline personality disorder? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas. Jadi, borderline personality disorder ini adalah suatu kondisi spesifik yang terutama mempengaruhi persepsi diri dan relasi. Orang dengan kondisi ini biasanya mengalami ketidakstabilan emosional yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya teman-teman harus diperhatikan bahwa ini hanya sebagai tujuan informatif. Jangan mendiagnosis diri sendiri atau jangan juga menstigmasi orang lain. Kalau misalkan teman-teman merasa ada kesamaan dengan poin-poin yang akan disebutkan nanti, boleh banget nih teman-teman untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau ahli kesehatan mental. Nah, itu pasti akan membantu banget buat teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui kondisi ini, kita harus membahas lebih lanjut apa itu BPD. Di sini saya akan membahas 9 hal yang perlu teman-teman ketahui tentang BPD. Nomor 1 itu ada takut ditinggalkan. Biasanya orang dengan BPD sering mengalami ketakutan yang kuat kalau misalkan ditinggalkan. Contohnya dia takut kesendirian lah. Jadi mereka mungkin merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka tuh semakin menjauh. Namun semua itu terlepas dari kebenarannya. Jadi mungkin dia merasa kayak orang-orang menjauh, padahal enggak. Jadi dia kayak menstigmasi diri sendiri. Yang kedua ada perubahan mood. Nah, orang dengan BPD ini sering mengalami perubahan mood yang sangat intens, yang dapat berlangsung secara berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, suasana hati ini atau mood ini bervariasi dari sangat senang hingga sangat sedih ataupun sebaliknya. Nomor 3 ada pemikiran paranoid. Nah, kira-kira teman-teman pernah gak sih kayak berpikir paranoid atau parnoan? BPD ini
dapat menyebabkan seseorang menjadi paranoid atau parnoan. Contohnya itu misalkan dia sering takut dengan hal-hal yang semestinya nggak dia pikirin atau hal-hal yang nggak seharusnya dia takut. Yang keempat ada kekosongan atau kehampaan. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa kalau dalam hidupnya tuh hampa dan kayak teman-teman tuh kurang semangat dalam jalani hidup. Kebanyakan orang-orang dengan BPD ini merasa kosong dan hampa dalam hidupnya. BPD ini seperti merasa berada di lorong yang gelap sendirian dan tidak ada yang bisa menyemangati dia. Jadi orang-orang dengan BPD ini justru orang-orang yang membutuhkan semangat. Yang kelima ada impulsif. Nah, tindakan impulsif ini adalah melakukan tindakan tanpa memikirkan apa itu sebab akibatnya. Yang keenam ada splitting. Nah, splitting itu adalah misalkan orang BPD itu sering, misalkan dia sangat sayang dengan seseorang, namun tanpa sebab orang BPD ini merasa kayak orang yang disayang itu menyakiti dirinya, jadi dia kayak merasa sangat tersakiti, jadi dia menjauh dari orang-orang ini, padahal itu hanya perasaannya sendiri, itu tidak benar adanya. Yang ketujuh ada trust issue atau yang bisa disebut dengan isu kepercayaan. Orang dengan BPD ini sulit untuk mempercayai seseorang. Dia selalu memikirkan hal-hal yang buruk dari orang itu, padahal belum tentu orang itu buruk. Yang kedelapan ada faktor lingkungan dan turunan atau turunan dari keluarganya. Jadi orang BPD itu bisa disebabkan oleh lingkungannya atau karena faktor genetikanya. Bisa jadi kakek atau ibu bapaknya itu ada yang mempunyai penyakit BPD dan itu nurun ke dia. Atau bisa juga karena lingkungan. Misalkan kalau lingkungan dia itu toksik, nah otomatis dia akan menjadi tertekan dan dia akan berubah menjadi seorang borderline personality disorder. Terakhir ada change in interest and values. Nah, jadi seberapa sering sih teman-teman merasa kalau diri teman-teman tuh aneh, atau bahkan ada orang yang bilang ke kalian kalau kalian itu tiba-tiba berubah dan aneh. Jadi orang-orang BPD itu memiliki pandangan berbeda kepada dirinya sendiri, dan misalnya seseorang BPD itu merasa dirinya tidak berharga padahal dia memiliki suatu values di kehidupan orang lain. Jadi itu 9 poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi BPD adalah kondisi yang kompleks dan distigmatisasi. Penting untuk kita ketahui, orang yang berjuang dengan BPD ini bukan orang jahat. Sebaliknya, mereka justru butuh dukungan dari kita. BPD datang dengan banyak hal impulsif dan ketidakstabilan emosional. Jadi penting untuk menghubungi pihak medis jika teman-teman merasa ada kesamaan nih dari poin-poin yang disebutkan tadi. Nah, sekian dari saya. Jika teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget nih teman-teman share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton.